Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari Kiwi-Ears Allegro. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. Dongle ini dikirimin langsung oleh Linsoul, terima kasih banyak. Namun seperti biasa, isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Kiwi-Ears Allegro ini harganya berkisar 60 USD dan speknya pakai DAC ES9038Q2M. Yuk kita mulai dulu dari penampakan dusnya. Dia dusnya kecil banget kayak gini. Bagian belakangnya ada speknya. Tapi ini sangat susah dibuka ya. Ini... ya tuh. Ya udah. Dusnya kayak gitu. Kita langsung bahas aja ke dongle-nya. Untuk dongle-nya kayak gini, dapat apa aja di dusnya, dapatnya dongle-nya dan juga kabel, udah itu aja. Kalau nggak salah sama ada kartu atau apa, saya lupa. Soalnya nggak bisa dibuka si dusnya. Untuk build quality-nya gimana, kita mulai dulu dari build quality dongle-nya. Ini bahannya dari aluminium. Desainnya kayak retro controller gitu, ini lumayan oke. Tapi sayangnya ini nggak bisa diklik. Coba aja kalau ini bisa diklik jadi fidget toy juga ini. Klik 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 kayaknya asik, tapi nggak bisa. Ya udah. Sedangkan di sisi atasnya di sini ada independent volume control. Bagian belakangnya ada logo Kiwi-Ears-nya. Di bagian bawahnya ini portnya ada 3.5 dan juga 4.4. Untuk si koneksinya dia pakai Type-C. Dia build-nya solid, ini dari aluminium. Build kabelnya gimana? Build kabelnya lumayan lah, lumayan oke. Kayak begini. Yuk kita masuk ke bagian power dari si Kiwi-Ears Allegro. Powernya rated di 70 mW single-ended, 155 mW balance di 32 ohm. Di tes di Sennhei HD600 dia tuh bisa push ke reasonably loud listening level ya. Tapi memang berasa bass controlnya agak kurang dapet. Tapi ya kalau misalkan penggunaannya untuk portable dan juga pakai IM sih ini aman. Kalau battery consumption-nya gimana? Ini dicolokin ke Redmi Note 13 Pro Plus 5G, apapun lah panjang banget namanya. Dia tuh 1% baterai dapat berkisar 7 menit playback time. Ini kalau menurut saya sih lumayan hemat ya, nggak begitu boros. Kalau tonalnya di single-ended versus balance gimana? Tonalnya dia sama, tapi teknisnya dia agak sedikit berbeda. Di balance stage-nya berasa lebih megah dan separasinya juga kebantu karena stage-nya yang jadi lebih megah. Yuk kita masuk ke bagian sound-nya. Sound-nya Kiwi-Ears Allegro ini dia gambaran besarnya netral. Saya mulai dulu dari bass-nya. Bass-nya dia tight, nggak ada micin apapun di bass-nya. Bener-bener netral, tapi kalau mau nitpick lagi jadinya. Presentasi bassnya dia tuh nggak sedip dongle, let's say Vioka A17, tapi ya itu memang harga di atasnya. Tapi ya mungkin untuk harganya yang segini 60 USD wajar. Untuk midrange-nya gimana? Dia karakternya tuh ber-clarity ya. Kalau di-compare contohnya sama Hidis S9 Pro Plus Marta, di Allegro ini berasa kayak lebih lively. Kayak bermicin di upper midrange-nya. Berasa kayak lebih hidup suaranya. Nggak banyak sih micinnya, tapi kalau misal di-compare A-B comparison, dia berasa noticeable. Sedangkan untuk treble-nya gimana? Treble-nya dia sparkly, extend, presentasinya ke arah analytical ya. Mungkin tipikal pembawaannya Saber ESS. Kita masuk ke technicality-nya. Untuk harga 60 USD saya bisa bilang ini good. Stage-nya dulu. Dia gambarin stage-nya lumayan megah. Jelas lebih megah dari smartphone dan juga jelas lebih megah dari dongle-dongle budget di bawahnya. Dia udah bisa gambarin stage layering yang cukup bagus. Untuk imaging-nya dia good. Contohnya kalau misalkan kalian colokin IM atau headphone yang emang udah holografis, dia tuh bisa gambarin holografisnya. Tapi kalau emang kalian colokinnya IM ya let's say yang standaran lah, yang tipikal saya bilangnya kayak 2.5D sounding segala macem ya, memang dia belum nambahin, belum gimana ya,
nggak bisa ngasih suatu magic kali ya bahasanya, nggak tahu ya masa magic sih. Ya udah anggap aja dia tuh nggak bisa ngasih magic jadi holografis ya, tapi dia udah bisa gambarin holografis kalau memang IM yang dicolokinnya udah bisa. Untuk detail retrievalnya gimana? Dia very good. Presentasinya tipikal ISS Saber. Untuk harganya ini saya bisa bilang udah bisa diaduin ke kelas harga atasnya. Di kelas harga atasnya pun saya masih bisa bilang ini good. Sedangkan untuk separasi dan positioningnya dia juga good. Dia bisa misah-misahin suara cukup tajam, gampang pinpoint asal suaranya. Ini saya ngomong kayak gini tuh untuk separasi dan positioningnya saya tes pakai Moondrop Q2 loh. IM 300 ribuan ke portnya, port single endednya dia udah begini, which is very good. Kita masuk ke komparasi. Di compare-nya ke Hidis S9 Pro Plus Marta. Harganya berkisar 79 USD sampai 90 USD, bergantung promonya. Dia chipnya sama ES9038Q2M juga. Tapi apakah ada beda di suara dan teknisnya? Jawabannya ada. Allegro tonalnya somehow kayak lebih bermicin ya. Lebih berclarity di upper mid-range-nya. Ini nggak tahu apa karena memang perbedaan filter yang dipakainya atau gimana. Atau emang penggunaan komponennya yang beda bikin suaranya beda juga? Ya bisa jadi. Soalnya di Marta atau S9 Pro Plus itu dia tuh kayak lebih netral dibandingkan si Allegro yang ada tambahan micin di area upper mid-range-nya. Teknisnya gimana? S9 Pro Plus Marta dia lebih oke sedikit dari Allegro. Terutama di bagian detail retrieval-nya. Si Marta tuh lebih dapat remah-remah micro detailnya. Tapi bukan berarti Allegro ini jelek, karena emang dari price point-nya juga dia udah beda sampai 30 USD. Itulah kenapa saya bisa bilang tadi tuh di dalam bagian detail retrieval-nya, Allegro kalau dibandingin ke kelas harga atasnya juga masih bisa saya bilang good detail retrieval-nya. Tapi ada satu hal yang Allegro unggul dibandingkan Marta. Allegro ini dia punya independent volume control, sedangkan Marta nggak ada. Jadi konklusinya gimana untuk harga 60 USD worth it kah? Kalau menurut saya pribadi sih ini jawabannya yes. Kenapa? Karena Allegro ini kalau dari harganya dia over value yang lumayan kuat. Dia build-nya oke, looks-nya cakep, punya independent volume control. Jadi ya kontrol volumenya lebih leluasa, lebih fleksibel. Dan juga teknisnya ini termasuk bagus untuk di harga 60 USD. Dah, mungkin segini aja review saya kali ini. Apabila berkenan boleh dong minta sub, like, dan share juga. Sekian dari saya, terima kasih udah mampir. Bye-bye.